A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat ya. Posisi latar belakang ada di kolam. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar ya dalam suatu ceramah-ceramah ya, bahwasanya hati kita itu bisa merasakan tenang, aman, damai itu dengan berbagai cara ya. Sebab keterkaitan dengan hati ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal bahwasanya dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah itu baik maka akan baik ya perbuatan manusia atau kepribadian manusia itu. Tapi kalau segumpal darah itu kotor, insya Allah akan berakibat kotorlah ya perbuatan manusia itu. Dan segumpal darah itu adalah hati. Dan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah hati ya, bukan kekayaan, bukan ketampanan ataupun rupawan ya, ataupun bukan segala yang kita miliki ya, baik itu harta benda ya, ataupun apapun yang kita miliki, tetapi yang dilihat Allah adalah hati. Untuk itu mari sama-sama kita jaga hati kita ya, jangan sampai kesucian hati ini kita nodai dengan hal-hal yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita ini tetap ya, baik dan terus hati kita ini baik ya, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan ya, bukan hanya istilahnya itu diketahui, tetapi perlu diamalkan ya, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di antaranya adalah keterkaitan dengan pedoman hidup ya, untuk capai kebahagiaan dunia akhirat, yaitu Al-Quran ya. Tentunya seorang muslim gak asing lagi ya dengan Al-Quran. Al-Quran yang insya Allah ya secara sistematis terdiri dari 30 juz ya, 114 surat dan 6.666 ayat. Itu merupakan pedoman buat kita untuk bisa capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya supaya kita bisa capai kebahagiaan dunia dan akhirat? Tentunya Al-Quran itu kita baca ya, kita pahami, kita baca ya. Setelah kita pahami, kita baca, kita hayati, kita renung-renungkan ya, kita yakini di dalam hati kita, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa isi kandungan dalam Al-Quran tersebut ya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tetapi apa yang terkandung di dalamnya perlu kita pahami ya. Karena suatu hal yang kurang pas ya apabila kita tidak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut ya. Obat hati ya, salah satu di antaranya ya, kita harus membaca, memahami ya, menghayati, meyakini, merenung-renungkan ya, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga pelaksanaan sholat
sholat. Sholat merupakan kepala ibadah ya bagi setiap muslim. Jadi wajib hukumnya setiap muslim muslimat ya mengerjakan sholat, yaitu sholat 5 waktu yang sudah diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Di antaranya sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Mari kita sama-sama amalkan ya sholat itu. Ditambah lagi sholat malam. Ya, tentunya sebagai tambahan Allah juga perintahkan bahwa pada malam hari hendaklah kita melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Insya Allah dengan sholat tahajud Allah akan meninggikan derajat kita, akan menaikkan derajat kita. Ya, derajat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, betapa pentingnya sholat malam. Jangan sampai tinggalkan ya. Ya entah mau berapa rakaat, yang penting laksanakan sholat malam. Ya, terlebih sepertiga daripada malam itu. Di antaranya jam-jam 3 ya. Itu kita bangun, kerjakan sholat malam. Kalau mampu ya 11 rakaat berikut witir, kalau nggak mampu ya semampu kita. Mau 2 rakaat ya, mau 4 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa juga 6 rakaat ya, 8 rakaat maupun 10 rakaat ya. Itu penting sekali. Kemudian di samping itu juga orang-orang yang soleh, mari kita jadikan sahabat ya. Orang yang soleh kita jadikan sahabat. Bergaul dengan orang soleh, insya Allah kita akan ya, istilahnya itu menjadi orang soleh juga ya. Sedikit banyak kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah ya, nanti kita juga akan berimbas jadi anak ataupun jadi orang yang soleh. Di samping itu juga setiap Ramadan hendaknya kita laksanakan puasa, kalaupun secara fisik psikis kita mampu dan kita sehat ya. Itu diwajibkan bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kita ya. Maksudnya supaya kita menjadi orang yang takwa. Jadi salah satu kriteria untuk mewujudkan suatu ketakwaan adalah berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Bisa jadi ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Bisa puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa insya Allah kita akan menjadi sehat. Dan juga Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang puasa, diantaranya ketika akan berbuka dan ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa ya kita perbanyak zikir ya, agar hati kita menjadi tenang. Karena apa ya? Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang ya. Zikir itu dilaksanakan ya tentunya pada setiap saat, terlebih di dalam suasana hening, yaitu di malam hari perlu kita zikir ya, mengingat Allah dengan bisa membaca kitab suci Al-Quran, dengan mengadakan sholat ataupun dengan bertasbih ya. Perpanjanglah zikir malam, insya Allah dengan kita memperpanjang zikir ya, hati kita akan menjadi tenang ya. Seperti dikatakan oleh Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu ringkasan daripada obat hati ya, yang sudah diketahui kita bersama ya. Obat hati ada 5 perkara, yaitu baca Al-Quran, sholat malam ya, bergaul dengan orang soleh, puasa, dan juga zikir malam. Ini kalau kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hati kita akan menjadi tenang ya. Bahasa kita ayam tentrem gemah ripah loh jinawi.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, subhanallah hamdi, subhanallah hamdi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.